Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali dengan saya di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-193 dengan judul Kehidupan yang Tidak Mengenal Batasan. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita masuk dalam inti pembacaannya. Hari itu adalah hari yang indah di bulan Mei pada tahun 1995. Pada acara pacuan kuda ketika kuda ras Christopher Reeve Eastern Express gagal melompat pada pagar lompat, kemudian melemparkan penunggangnya ke depan. Tangan Reeve terjerat pada tali kekang kuda dan dia mendarat dengan kepala terlebih dahulu, mematahkan tulang belakang bagian paling atas. Dia langsung lumpuh dari leher ke bawah dan tidak bisa bernafas. Tindakan medis yang sigap menyelamatkan nyawanya. Pembedahan yang halus menstabilkan tulang belakang si 1, si 2 yang retak secara harfiah menyambungkan kembali kepala Reeve ke tulang punggungnya. Reeve yang terkenal karena perannya sebagai Superman belajar terbang di luar tubuhnya dengan cara yang hanya sedikit orang yang memiliki kekuatan atau keberanian untuk melakukannya. Gantinya menyerah dan menjadi tawanan kelumpuhan. Dia mendorong dirinya sendiri untuk menjalani sesi terapi fisik 4 jam atau lebih yang melelahkan setiap harinya. Melawan segala rintangan, beberapa gerakan dan sensasi diperboleh kembali. Ya, baik, pada hari ini kita diceritakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang pacuan kuda yang sangat terkenal, yaitu yang bernama Christopher Reeve. Di mana Christopher ini adalah orang yang sangat terkenal pada zaman itu karena dikatakan bahwa yang bisa melakukan hal-hal atau melakukan gerakan-gerakan pada saat pacuan kuda, gerakan-gerakan yang tidak bisa dibuat oleh orang lain, Christopher ini bisa melakukannya, sehingga dikatakan dia adalah seorang Superman. Sehingga dikatakan tepatnya pada bulan Mei 1995, Christopher ini akan mengikuti suatu lomba atau pacuan kuda. Dan di pagi hari ketika Christopher mengikuti lomba, dikatakan suatu kejadian menimpa Christopher, sehingga dikatakan kuda ras Christopher yaitu Eastern Express gagal melompat pada pagar lompatan sehingga melemparkan Christopher ke depan dan akhirnya tangan Reeve terjerat pada tali kekang kuda. Itu membuat dia mendarat dengan kepala terlebih dahulu dan mematahkan tulang belakang bagian atasnya Christopher. Dan dikatakan di sini bahwa Christopher langsung mengalami kelumpuhan dari atas sampai ke bawah dan dia tidak bisa bernafas. Akhirnya tindakan medis yang sangat sigap menyelamatkan nyawa daripada Christopher. Pembedahan yang halus menstabilkan tulang belakang si 1 dan si 2 yang retak dan secara harfiah menyambungkan kembali kepala Reeve ke tulang punggungnya. Ya, tragedi yang sangat luar biasa yang dialami oleh Christopher pada saat itu, dimana dikatakan di saat dia sedang menunggang kudanya, akhirnya kuda rasnya gagal melompat dan itu membuat Christopher mengalami atau dilemparkan ke depan dan membuat Christopher akhirnya lumpuh dari atas sampai ke bawah dan tidak bisa bernafas. Dan juga dikatakan di sini bahwa akhirnya dia menyerah dan menjadi tawanan kelumpuhan. Dia mendorong dirinya sendiri untuk terus belajar bertumbuh, untuk terus belajar menjalani sesi terapi fisik 4 jam atau yang lebih melelahkan setiap harinya. Dimana ketika dia adalah seorang Superman, akhirnya dia ditawan oleh kelumpuhannya sendiri, dia ditawan oleh dirinya sendiri. Tetapi bagaimana dia mempunyai semangat yang sangat luar biasa. Dia tidak memakai kelumpuhannya itu untuk menjadi suatu alasan supaya dia tidak bisa sembuh kembali atau tidak bisa bertumbuh kembali, tetapi dikatakan dia memakai kelumpuhannya itu atau memakai setiap kekurangannya itu untuk bertumbuh setiap harinya. Dia menjalani sesi terapi hari demi hari walaupun itu melelahkan atau membuat dia merasa capek atau mungkin setiap terapi yang dia jalani itu sulit dalam kehidupannya, tetapi dengan bantuan Tuhan dia bisa menjalani sesi terapi itu dengan kuat karena dia mau untuk selalu berkembang. Dia tidak mau ditahan oleh dirinya sendiri, dia tidak mau ditawan oleh setiap kelumpuhannya, tetapi bagaimana dia mau untuk sembuh. Dan juga dikatakan bahwa pada tahun 2002 akhirnya Christopher bisa bernafas sendiri hingga 2 jam, menggerakkan jari di tangan kirinya dan menggerakkan pergelangan tangan kanannya. Dia bisa meluruskan lengan dan kaki di kolam renang, mulai melangkah dan mendorong dinding. Yang paling memuaskan, Chris mendapatkan kembali sensasi fisiknya setidaknya 70% dari tubuh sebelumnya. Dia bisa merasakan tangan istrinya, Dana, di tangannya. Kemajuan yang dia alami membuat para ilmuwan medis
memikirkan kembali posisi mereka bahwa jaringan tulang belakang tidak akan pernah bisa tumbuh kembali. Ya, sangat luar biasa perkembangan yang dialami oleh Christopher ini. Dimana kita tahu daripada cerita sebelumnya, Christopher ini mengalami kelumpuhan yang sangat luar biasa yang membuat bagian tulang belakang bagian paling atas ini akhirnya patah dan tidak bisa disambungkan kembali. Tetapi bagaimana suatu mujizat yang sangat luar biasa terjadi ke dalam kehidupan Christopher. Dikatakan Christopher ini pada tahun 2002 akhirnya dia bisa bernafas sendiri, tidak dibantu oleh alat pernafasan lagi, sehingga dikatakan dia bisa bernafas sendiri hingga 2 jam. Dan kemudian Christopher juga bisa menggerakkan jari di tangan kirinya dan menggerakkan pergelangan tangan kanannya. Kemudian juga dia bisa meluruskan lengan dan kaki di kolam renangnya, dan dia bisa mendorong dinding. Dan yang paling memuaskan lagi, Christopher bisa mendapatkan kembali sensasi fisiknya setidaknya sebanyak 70% dari sebelumnya. Dan hal yang paling terpenting dalam kehidupan Christopher adalah dia bisa merasakan akan tangan istrinya sendiri. Mujizat yang sangat luar biasa terjadi dalam kehidupan Christopher. Ini juga pelajaran kepada kita pribadi lepas pribadi. Ketika apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita merasa lemah. Tetapi di ayat intinya dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dari cerita Christopher ini, mungkin dia merasa, Tuhan, saya tidak bisa lagi untuk menjalani kehidupan saya karena saya lumpuh. Tetapi bagaimana dia mau mempunyai kemauan untuk Tuhan menyanggupkan dia, akhirnya dia bisa kembali pulih walaupun itu baru 70%. Tetapi bagaimana perubahan yang sangat luar biasa yang terjadi dalam kehidupannya Christopher. Ini cerita menginspirasikan diri kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Di mana ketika kita mengalami kesulitan dalam kehidupan kita, ketika banyak ujian, banyak cobaan yang datang dalam kehidupan kita silih berganti, kita merasa bahwa kita tidak bisa memikul setiap beban kita sendirian. Tetapi Tuhan mengajak kita bahwa Tuhan akan menanggung setiap beban kehidupan kita. Asalkan kita mau datang di kaki salib Tuhan, meminta Tuhan, menyerahkan setiap beban kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, kita tidak mampu untuk menjalani setiap ujian-ujian dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu, biarlah Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang selalu menyanggupkan kita. Biarlah Tuhan yang selalu menopang kita, membantu kita untuk melewati setiap ujian-ujian yang kita hadapi. Ketika kita meminta seperti itu, maka Tuhan yang akan turut campur tangan, sehingga banyak masalah yang datang dalam kehidupan kita, kita akan melewati itu dengan penuh sukacita, karena kita merasa bersyukur. Kita tidak pernah mengeluh dengan setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun kata bersyukur itu sangat sulit untuk kita keluarkan dari mulut kita, tetapi bagaimana ini mengajarkan kita untuk tetap bersyukur dalam setiap apapun yang terjadi. Dan juga dikatakan di sini bahwa Christopher Reeve ditampilkan di situs web Role Model Net dengan komentar ini, kita semua dalam beberapa hal adalah tawanan kehidupan. Beberapa di antaranya karena keterbatasan pemikiran, yang lain karena keterbatasan fisik. Tetapi jarang sekali ada laki-laki yang menunjukkan kemampuan luar biasa untuk menghadapi keterbatasan, menangis atas semua yang telah dirampas darinya, dan kemudian melangkah melampauinya menuju kehidupan yang tidak mengenal batas. Setiap pagi sebagai manusia, Christopher menitikkan air mata, tetapi kemudian dia menyekanya, berhenti mengasihani dirinya sendiri, dan terus menjadi seorang teladan bagi orang lain. Pelajaran yang sangat luar biasa daripada cerita Christopher. Ini mengingatkan kita kembali dalam setiap kesulitan apapun yang kita hadapi. Biarlah kita mau meminta Tuhan membantu kita untuk melewati setiap ujian-ujian yang kita hadapi. Sebagai manusia kita merasa memang kita tidak mampu untuk menjalani semuanya tanpa campur tangan Tuhan, tanpa bantuan daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan mengatakan kepada kita, bila kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan turut campur tangan. Seperti yang dialami Christopher, dikatakan setiap pagi sebagai manusia biasa Christopher ini menitikkan air mata, tetapi kemudian dia berhenti menangis, menyeka air matanya, dan dia berhenti mengasihani dirinya sendiri, karena dia tahu ketika dia mengasihani dirinya sendiri, dia tidak akan pernah bisa bertumbuh. Tetapi dengan setiap apapun yang dia alami, dia memakai setiap kecacatannya itu untuk tidak mengasihani dirinya sendiri, tetapi bagaimana dia memakai setiap kelemahannya untuk dia semakin hari semakin bertumbuh. Dan dikatakan di sini bahwa dan Christopher ini dia berhenti mengasihani dirinya, dan terutama juga dia menjadi seorang teladan
bagi orang lain. Ya, ketika dia mempunyai kekurangan tetapi dia mau menjadi teladan bagi orang lain. Ya, pelajaran ini bagi kita pribadi lepas pribadi. Ya, teladan yang sudah diberikan oleh Christopher juga. Biarlah kita mau contohkan itu dalam kehidupan kita, di mana ketika dia mempunyai kelemahan, dia selalu memakai kelemahan itu untuk selalu bertumbuh. Untuk itu kepada kita pribadi lepas pribadi, biarlah kita juga dalam setiap kekurangan kita, dalam setiap kelemahan kita, jangan kita memakai kelemahan dan kekurangan kita untuk mengasihani diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita memakai semuanya itu untuk berkembang dan untuk selalu bertumbuh dan menjadi teladan bagi orang lain, yang seperti dikatakan oleh Christopher. Dan juga dikatakan dia melanjutkan karir akting dan sebagai sutradara. Dia mempertahankan jadwal berbicara yang aktif, menulis buku, dan menjadi aktivis politik untuk cedera saraf tulang belakang. Dia menciptakan kebebasannya sendiri untuk benar-benar hidup. Sebagai umat Kristen, apa yang bisa kita pelajari dari orang ini? Bahwa tidak ada yang mustahil. Pertanyaan pribadi lepas pribadi kepada kita umat-umat Kristen, umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan pelajaran dari orang ini bahwa tidak ada yang pernah mustahil bagi Tuhan. Apapun yang mustahil di mata manusia itu tidak mustahil di matanya Tuhan. Dan juga dikatakan terlepas dari keterbatasan Anda, teruslah berkata, saya bisa melakukan segala sesuatu oleh karena Kristus yang memberi kekuatan kepada saya. Catatan, Christopher Reeve meninggal pada 11 Oktober 2004 pada usia yang ke-52 tahun. Sangat luar biasa, Christopher ini menutup usia pada tanggal 11 Oktober 2004. Di sisa hidupnya itu, dia menghabiskan itu untuk bertumbuh dan menjadi contoh kepada orang lain atau kepada keluarganya, bahkan kepada anak-anaknya. Dan juga dikatakan bahwa terlepas dari keterbatasan kita masing-masing, biarlah kita terus berkata bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu oleh karena Kristus, bukan karena kekuatan diri kita manusia. Ya baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua.